Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, keluarga besar jemaah Masjid Al-Karim yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih bisa menjalankan, menegakkan kewajiban kita ibadah salat maghrib, alhamdulillah, bersama. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, alhamdulillah Bapak Ibu, di kesempatan ini kita sudah masuk bulan Agustus, satu bulan yang mengingatkan kita dengan perjuangan para pahlawan, para mujahid, para syuhada, para pahlawan, para mujahid, para syuhada yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Kita patut bersyukur di zaman kita ini tidak dalam cengkraman bangsa asing. Kita alhamdulillah hidup di zaman yang tidak terjadi perang. Bapak Ibu, maka di kesempatan ini sedikit mengingatkan tentang jihad. Jadi di bulan ini sedikit mengingatkan tentang jihad. Kalau tadi memuji dan bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, maka sebelum dimulai taklimnya hanya sekedar mengingatkan tentang ajaran Islam. Rasul amril Islam wa umurus shalah wa dirwatu sanamil jihad. Orientasi hidup kita untuk Islam, tiang-tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jihad itu bukan radikal, jihad itu bukan ekstremis. Karena memang negeri ini salah satu cara memperjuangkannya pada masa silam adalah dengan jihad fi sabilillah. Bahkan kita masih ingat dengan nama-nama besar seperti Pangeran Diponegoro yang melawan penjajah dengan sangat heroik. Bahkan perjuangannya ada di dekat kita, ada di sekitar kita. Bahkan guanya belum lagi usang, masih ada sampai saat ini, dan namanya dikenang. Bahkan kalau kita lewat Klodran itu ingat dengan Pangeran Diponegoro yang jelas berjuang jihad fi sabilillah, termasuk salah satu perang Jawa yang cukup
panjang dan merepotkan para penjajah. Dan selain itu ada lagi tokoh pejuang, mujahid, pahlawan yang senantiasa memimpin para pejuang untuk bergerilya. Dan zaman itu tidak jauh dari zaman kita. Pangeran, selain Pangeran Diponegoro ada Jenderal Sudirman. Ini kalau lewat Kodrat juga ingat. Baik, Jenderal Sudirman. Jadi akankah kita tega mengatakan Jenderal Sudirman radikalis? Tegakah kita mengatakan Pangeran Diponegoro fundamentalis? Dan kita semua tidak meragukan beliau-beliau ini adalah para pahlawan, para mujahid, para pejuang. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak perlu alergi dengan istilah jihad fi sabilillah. Jadi tidak perlu alergi dengan istilah jihad fi sabilillah. Para pemimpin-pemimpin muslim zaman dahulu sudah menunjukkan kepada kita di dalam jihad fi sabilillah. Di tempat kita dulu ada Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Perlawanannya juga sangat sengit kepada para orang-orang kafir yang menjajah negeri ini. Ada lagi yang masih muda memimpin perang melawan penjajah, Sultan Hasanuddin. Ada lagi? Nama? Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Iya. Beliau juga sebagai seorang yang turut serta mengangkat senjata untuk menumpas gerakan apa namanya? G30S PKI. Baik, jadi tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita kecilkan perannya. Artinya apa Bapak Ibu? Di bulan Agustus ini mengingatkan kita bahwa para pendahulu kita itu berjuangnya tenanan, jihad fi sabilillah. Dan jihad itu bukan ekstremis, jihad itu bukan radikalis, bukan fundamentalis, tapi itu adalah ajaran Islam yang mulia. Dan ada kalanya jalan jihad itu perlu ditempuh karena merupakan jalan terakhir setelah menemui jalan buntu karena diplomatis tidak membuahkan hasil. Bahkan di Jogja ini dulu terkenal dengan serangan umum 1 Maret. Itu adalah gerakan perlawanan jihad yang nyata. Di Surabaya itu ada 10 November, arek-arek Surabaya. Itu semua adalah jihad fi sabilillah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, berhormat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jihad fi sabilillah itu ada rukun jihadnya. Jadi kalau disebut jihad fi sabilillah, kalau terpenuhi rukun-rukun jihad. Ada yang masih ingat rukun jihad apa saja? Setahun yang lalu memang saya sampaikan di tempat ini. Ya? Lupa. Orang suwe lali dibaleni mana ya? Ya, baleni mana? Ada rekamannya nih. 3 dulu rekamannya. Baik. Jadi penting supaya kita bisa membedakan ini jihad beneran atau ini jihad-jihadan. Salah satunya apa? Lihatlah apakah sesuai dengan rukun jihad atau tidak. Kalau sejalan dengan rukun jihad, maka itu jihad fi sabilillah. Baik. Yang pertama, rukun jihad itu adalah niatus sholihah, niat yang benar. Lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan yang lain, tapi tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau tujuannya cari harta rampasan perang,
tujuannya dunia, itu bukan jihad. Tujuannya harus lillahi kalimatillah. Tujuannya biar disebut pahlawan, itu juga bukan jihad. Tujuannya biar disebut gagah, itu juga bukan jihad. Harus untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, yang masih ingat? Coba diingat. Kenapa Pak? Syekh ini orang makan. Baik. Pasrah makan. Kenapa? Baik. Ya, niat yang benar ini termasuk di dalamnya ikhlas. Baik. Yang kedua, jihad fi sabilillah itu tahta rayatil imam, di bawah bendera penguasa yang sah atau di bawah komando pemerintah yang sah, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Maka itu disebut jihad fi sabilillah. Maka ketika melawan penguasa yang sah itu bukan jihad. Jihad itu untuk mendukung selaras dengan penguasa yang sah, bukan melawan penguasa yang sah. Melawan penguasa yang sah tidak masuk bagian dari jihad. Jihad itu adalah tahta rayatil imam, di bawah bendera pemerintah yang sah, diizinkan atau dikomando atau selaras dengan penguasa yang sah. Baik ini diizinkan secara sembunyi-sembunyi ataupun diizinkan secara terang-terangan. Maka kalau mengatasnamakan jihad tapi kok merusak fasilitas pemerintah, itu bukan jihad. Ya, jihad. Jadi mengatasnamakan jihad tapi merusak fasilitas pemerintah, sekolahan dibakar, apalagi kantor pemerintah dibakar, ada lagi kantor polisi dibakar. Meskipun teriakannya Allahu Akbar, tapi itu bukan jihad. Kenapa? Karena jihad tidak untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, jihad itu harus di bawah komando penguasa yang sah, diizinkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang. Sehingga kita melihat para pahlawan, para mujahid terdahulu, mereka adalah orang-orang yang mendukung pemerintah yang sah, bukan orang yang memberontak penguasa yang sah. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan kalau pemerintah sudah menyeru, sudah memanggil, maka wajib hukumnya untuk berangkat. Sebagaimana sabda Nabi, wa idza stunfirtum famfiru. Kalau kamu diseru untuk berangkat perang, maka berangkatlah perang. Jadi kalau diperintahkan untuk perang oleh pemerintah, wajib berangkat perang. Baik. Maka kalau pemerintah menyuruhkan wajib militer, maka hendaknya ikut wajib militer. Baik. Mas Teddy sudah dengerin materi ini beberapa kali. Wis apal Mas? Oh belum. Ya, anak beliau itu rekamannya Mas Agus sudah ada beberapa. Baik. Jadi kalau ada seruan wajib militer, maka ya, hadir yang diwajibkan. Kalau usianya kurang atau kelewat, tidak perlu. Dan hari ini di negeri kita tidak termasuk yang diminta untuk wajib militer, sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk ikut wajib militer. Jihad sudah tercukupi oleh para tentara. Maka selagi tidak ada perintah dari negara, masyarakat sipil tidak ada kewajiban jihad. Ada kewajiban jihad kalau sudah ada perintah dari negara. Baik, yang ketiga, apa yang ketiga? Masih ingat? Ridhol walidain atau ibnul walidain. Ridho kedua orang tua.
Kalau ternyata ada pengajian mengatasnamakan jihad fi sabilillah, tetapi dikasih weling, dikasih peringatan jangan ngomong orang tua, maka itu bukan jihad. Karena jihad itu hendaknya izin kepada kedua orang tua. Misalnya ada grup kelompok ngaji begitu, lalu belajar ngerakit mercon, setelah itu bilang jangan bilang-bilang, jangan kasih tahu orang tua, itu bukan jihad. Karena jihad mengharuskan izin kedua orang tua. Maka ketika ada orang yang orang tuanya sudah renta lalu hendak ikut berjihad, apa kata Nabi? Ahayyun walida, apakah orang tuamu masih hidup? Dijawab na'am, ya, orang tuaku masih hidup. Apa jawaban Nabi? Fafihima fajahid, maka jihadmu merawat kedua orang tuamu. Jadi orang tuanya sudah renta, orang ini tidak ikut berjihad, ternyata Nabi mengatakan fafihima fajahid, maka jihadmu adalah merawat kedua orang tua. Jadi penting izin dulu. Kalau orang tuanya ternyata masih membutuhkan dia, maka hendaknya tidak perlu berangkat perang, karena orang tuanya gitu. Maaf orang makan jihad. Lalu orang tuanya bilang, anakku ingin siji, rono, tunggali, sebelum makanku sesuk sopo, ya sudah tidak usah berangkat. Karena orang tuanya bilang, anakku ingin siji. Kecuali orang tua bilang, maka tokoh anakku limo, hilang siji, 5 ya sudah berangkat. Kalau orang tuanya bilang, maka tokoh orang pokok, anakku limo, hilang siji, aku isi duit, papa. Berangkat kalau begitu, berangkat. Karena orang tuanya sudah mengizinkan. Kalau tidak punya orang tua, tidak ada kewajiban izin sama orang tua. Izin sama istri. Itu kok beritahuan aja. Baik. Jadi izinnya ini kalau orang tua masih hidup. Kalau orang tua sudah tidak ada ya. Baik. Karena yang membutuhkan kita anak laki-laki itu siapa? Orang tua. Maka anak laki-laki itu milik orang tua. Kalau perempuan milik suaminya. Jadi perempuan itu milik suaminya. Tapi suami itu milik ibunya. Boleh balik menang. Mupeng ya. Baik, mupeng. Baik, itu intinya peran orang tua sangat penting dalam masalah izin-izin. Itu izin kepada orang tua, kepada ayah. Dalam masalah itu kepada ayah. Dalam masalah pelayanan kepada ibu. Jadi seorang laki-laki itu pelayanan mengutamakan ibu, kalau izin sama ayah. Maka jihad fisabilillah mengharuskan izin kepada kedua orang tua. Yang keempat, apa yang keempat? Masih ingat? Ini sekedar review saja, mengulang tahun yang lalu. Apa yang keempat? Yang masih ingat? Coba diingat-ingat. Tik, 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 tik. Sudah ingat? Belum? Baik, saya ulangi lagi. 1, niat lillahi kalimatillah fisabilillah. 2, nomor 2, di bawah komando atau di bawah bendera penguasa yang sah. Yang ketiga, izin kedua orang tua yang ketiga. Yang keempat, iddat. Jadi sebelum berangkat jihad itu wajib iddat. Iddat itu latihan, persiapan. Jadi tidak asal berani aku malu. Baik. Tapi iddat dulu, mengenal medan perangnya seperti apa. Berliku-liku, gunung-gunung, ya sudah latihan dulu. Bagaimana kalau kita berliku-liku, naik turun gunung, nafasnya seberapa, kekuatan tangannya seperti apa, kakinya bagaimana. Oh medannya apa? Bersungai-sungai, berarti belajar apa? Berenang. Medannya apa? Rawa-rawa, maka belajar, sesuaikan.
Demikian pula persenjataannya apa? Oh, panah, berarti belajar memanah. Senjata api, nah, belajar senjata api. Ingat, siapa yang ngajari? Ya, harus dari mereka yang sudah disertifikasi oleh penguasa yang sah. Karena belajarnya itu untuk jihad, untuk selaras, untuk mendukung pemerintah yang sah, bukan untuk memberontak. Sehingga wajib adanya ikat. Apa yang perlu dioperasikan, apa yang perlu dikerjakan, termasuk adab-adabnya seperti apa. Nah, itu butuh ikat, butuh latihan fisik, latihan stamina. Ada orang fisiknya kuat, tapi staminanya tidak kuat. Ada yang staminanya kuat, tapi tenaganya drop. Maka perlu dilatih, perlu dipersiapkan sebelumnya. Siapkan ilmu, siapkan mental, siapkan fisik. Ilmunya matang, mentalnya tidak jadi nangis ngembun. Ilmunya matang, mentalnya jadi, tapi fisiknya lemah. Kayak terus udah mau dikoncor ya. Dan digendong, dituntut. Fisiknya kuat, mentalnya kuat, tapi tidak punya ilmu. Asal tembak saja. Ada ibu-ibu lagi lewat tembak. Kenapa? Ilmunya tidak kuat, ngerti ini perang asal tembak. Boleh tidak? Tidak boleh. Harus ada tadi persiapan. Indah. Apa yang kelima? Yang kelima terakhir, taatul imam, taat pada komandan. Maka dalam perang wajib untuk taat kepada komandan. Tidak boleh mengundurkan diri. Karena mengundurkan diri itu dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ketemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka jangan mundur ke belakang. Jadi mundur ke belakang itu dosa besar. Maka di situ faqad ba'atul ghadabi min Allah. Kalau sampai mundur melarikan diri dalam perang, maka Allah akan murka. Wa man yuwallihim yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqital. Boleh melarikan diri kalau mutaharrifan liqital, untuk strategi perang. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung kepada kelompok yang lain. Maka kalau mengundurkan dirinya itu atas komando dari komandan, itu tidak bisa. Kenapa komandan memerintahkan mundur? Menurut perhitungan ini kemungkinan menangnya kecil. Mundur dulu sembari menunggu bala bantuan datang. Maka tidak apa-apa kalau mundurnya atas perintah komandan. Komandan bilang mundur, maka mundurnya itu tidak berdosa karena atas perintah komandan. Karena menurut perhitungan komandan ini kalau maju terus habis nih. Maka ini perlu mundur. Maka kalau perintahnya mundur, mundur. Kalau perintahnya maju, maju. Wajib taat komandan. Tidak boleh, tidak berani saya. Kamu aja yang di depan sana, saya di belakang. Tidak boleh. Wajib taat kalau sudah ada perintah komandan. Demikian pula tidak boleh bandel sama komandan. Mundur. Wah, saya yang komandan ini. Saya tak maju sendirian. Tidak boleh. Wajib taat kepada komandan. Itulah 5 rukun jihad. Jadi namanya jihad ada rukun jihad. Dan jihad itu selain jihad qital, jihad perang, ada jihad-jihad yang lain selain jihad qital. Apa itu? Jihad mencari ilmu, itu juga jihad. Thalabul ilmi. Ada lagi jihad mengamalkan ilmu, itu juga jihad. Orang mengamalkan ilmu itu tidak gampang. Sudah tahu pahala besar sholat tahajud, tapi kalau malam bangun kedap-kedip tidak tahajud. Alarmnya sudah disetting nanti malam mau sholat tahajud. Ternyata alarmnya bunyi dimatikan. Alarmnya mati, orangnya ikut mati. Maka ini butuh jihad. Tapi ini selain jihad kita, ada jihad belajar ilmu, jihad mengamalkan ilmu, termasuk jihad mendakwahkan ilmu.
sudah tahu ilmunya disampaikan kepada orang lain. Orang timbul diri, tapi orang lain dikasih tahu. Nah, ini juga termasuk jihad. Imam Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan termasuk jihad adalah jihad mengamalkan ilmu. Tidak gampang kadang-kadang kita sudah tahu ilmunya, itu satu kebenaran. Kita sudah tahu ilmunya, meskipun itu berseberangan dengan tradisi masyarakat, berusaha untuk mengamalkan, jadi bahan gunjingan. Nah, itu namanya jihad mengamalkan ilmu. Kira-kira apa? Mengamalkan ilmu yang perlu jihad. Ketika mengamalkan itu jadi bahan gunjingan. Ada tidak? Berat, abot, melawan arus. Kalau di tempat kita apa ya? Tidak ada ya? Banyak. Contohnya dong. Contohnya ini di sini baik-baik saja. Hampir-hampir seperti tidak ada tantangannya. Masih ada? Apa kira-kira? Sholat orang masih ngasani. Sholat sunnah nggak masih ngasani. Namun baca Quran enggak juga dong. Kenapa? Betul? Nah itu baik. Itu butuh jihad mengamalkan ilmu. Baik. Mana? Jadi banyak hal. Kenapa Pak? Oh gitu? Ya itu tadi. Mencoba untuk meninggalkan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Meninggalkan tradisi mandi disaksikan orang banyak di tempat terbuka. Nah dalam Islam kalau mandi di tempat tertutup dan privasi, tidak disaksikan orang lain. Sementara ada tradisi mandi disaksikan orang banyak di tempat terbuka, auratnya tidak tertutup sempurna. Mencoba untuk mengamalkan, tidak melakukan yang seperti itu. Kalau mau mandi atau mandi, tapi di tempat tertutup, tidak di tempat terbuka. Bahkan setiap hari juga mandi, tapi tidak yang di tempat umum, tidak yang di tempat terbuka, tidak disaksikan orang banyak. Ya, kalau sudah jadi tradisi kan beban. Baik, ya ada banyak jihad yang bisa kita lakukan. Jihad apa lagi? Jihad sabar dalam mengamalkan ilmu. Itu kemudian yang berikutnya adalah jihad sabar dalam menyampaikan ilmu. Jihad menyampaikan ilmu dan jihad sabar dalam ketika dapat halangan dalam menyampaikan ilmu. Dan masih ada jihad-jihad yang lain yang bisa kita amalkan. Jihad syaitan, jihad melawan setan, itu juga bagian dari jihad. Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca doa-doa perlindungan, itu juga bagian dari jihad melawan setan. Membaca zikir pagi dan petang, membaca surat Al-Baqarah di rumah kita supaya setannya pada lari, itu jihad melawan setan. Ya? Bom bunuh diri termasuk jihad atau tidak? Baik. Jadi hukum bunuh diri itu dilarang. Jadi hukum bunuh diri itu dilarang. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Apalagi ayat yang lain, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi hindari segala macam bunuh diri, karena itu dilarang di dalam agama Islam. Tidak boleh menzalimi dirinya sendiri. Maka bunuh diri itu termasuk bagian yang perlu kita waspadai, karena secara hukum asal itu adalah perkara yang dilarang membunuh diri sendiri, sehingga tidak direkomendasikan untuk melakukan bom bunuh diri, karena di situ ada kata bunuh diri.
namanya bunuh diri boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka hindari bunuh diri. Lain halnya kalau dalam jihad fi sabilillah, bahwa bom kemudian meletus, orangnya ikut mati, yang lain mati, ya itu lain lagi. Itu sudah mengupayakan selamat ternyata mati. Itu namanya jihad fi sabilillah, punya risiko. Contohnya apa? Risiko mati. Pintu gerbang ditutup, yang terobos ke dalam buka pintu dari dalam mati, tapi bisa buka pintu. Nah, itu namanya risiko perjuangan, risiko jihad fi sabilillah. Berusaha untuk menerobos barisan musuh yang sulit ditembus, membawa persenjataan, di situ bahan peledak untuk menyerang mereka. Ternyata dirinya ikut kena, padahal sudah dihindari semaksimal mungkin. Maka ini risiko dari perjuangan. Tapi kalau sengaja bunuh diri, ya, ini tidak. Baik. Jadi teman-teman semua yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap mengupayakan selamat, bukan mengupayakan dirinya mati. Kita lanjutkan. Contoh jihad yang lain apa? Tadi jihad melawan setan. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu. Itu juga bagian dari jihad. Jihadun nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Maka untuk hawa nafsu ini ada syahwat, ada syubhat. Ada syahwat, ada syubhat. Kalau syahwat, cara meranginya dengan iman. Kalau syubhat, cara meranginya dengan ilmu. Kadang orang tidak jelas mana halal mana haram, sehingga terjatuh dalam yang haram karena syubhat. Maka penting belajar ilmu. Kadang-kala ilmunya sudah dapat, tapi tidak bisa menghindari yang haram. Kenapa? Karena syahwat. Banyak orang ilmunya tinggi, hafalannya banyak, tapi terjatuh dalam kemaksiatan bukan karena tidak berilmu, tapi tidak bisa mengendalikan syahwat. Jadi penting jihad melawan hawa nafsu itu, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan iman. Perangi syahwat dengan meningkatkan kualitas iman. Perangi syubhat dengan meningkatkan ilmu yang ada pada diri kita. Apalagi jihad yang lain, jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi jihad yang lain, banyak. Intinya melakukan segala yang Allah ridhoi, mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagian dari jihad. Tentu jihad yang paling tinggi adalah jihad qital, jihad perang. Jadi tidak ada jihad qital, jihad perang, ada jihad hawa nafsu, ada jihad melawan setan, ada jihad amar ma'ruf nahi mungkar, ada jihad-jihad yang lain. Mana yang paling tinggi? Jihad qital, jihad perang. Kenapa jihad perang paling tinggi? Karena ketika orang berperang itu otomatis dia sudah siap berkorban semuanya dan sudah berusaha mengendalikan hawa nafsu. Berbeda dengan orang mengatakan saya tidak berangkatlah di rumah saja, saya jihad hawa nafsu saja. Itu bisa jadi karena takut perang. Tapi kalau orang yang sudah berani berperang, dia berani berpisah dengan anaknya, berpisah dengan istrinya, berani meninggalkan pekerjaannya, berani meninggalkan kemewahannya, siap untuk hidup susah. Maka jelas itu bagian dari jihad melawan hawa nafsu. Maka kalau orang melakukan jihad qital, jihad perang, otomatis dia adalah orang-orang yang sudah berusaha keras untuk jihad melawan hawa nafsu. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jihad ini juga
Siapa yang boleh diperangi? Yang boleh diperangi hanya orang kafir harbi saja. Orang kafir itu ada empat macam. Masih ingat? Harbi. Yang kedua, dhimmi. Yang ketiga, lumayan kali berturut. Ya, kafir harbi, kafir dhimmi, kurang dua. Kenapa? Hampir benar. Kafir mu'ahad. Terus satu lagi, Ustaz Arif Darmawan. Baik. Kafir musta'man. Jadi ada empat macam orang kafir. Satu, harbi. Dua, dhimmi. Tiga, musta'man. Empat, mu'ahad. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi. Dhimmi tidak boleh diperangi, musta'man tidak boleh, mu'ahad tidak boleh. Maka dari empat macam itu yang boleh diperangi cuma satu. Apa itu kafir harbi? Orang kafir yang memerangi umat Islam, itu namanya kafir harbi. Maka ketika ada penjajah dari bangsa asing yang datang ke negeri ini, yang memerangi penduduknya, yang memerangi umat Islam, itu namanya kafir harbi. Dan boleh kita mengubarkan perang untuk melawan, karena mereka adalah orang kafir yang memerangi umat Islam. Bapak dan saudara, karena memang salah satu misinya adalah para penjajah itu adalah 3G. Salah satunya untuk misi menyebarkan ajaran mereka. Maka ketika mereka menyebarkan perang, maka kita bisa melawan mereka. Namanya kafir, mereka kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam. Yang kedua namanya kafir dhimmi. Nah, ini dhimmi tidak boleh diperangi. Orang kafir dhimmi tidak boleh diperangi. Orang kafir dhimmi itu dilindungi oleh negara. Jadi orang kafir dhimmi itu hartanya, kehormatannya, darahnya dijamin, perlindungannya oleh negara, keamanannya dijamin oleh negara. Maka polisi, tentara itu punya kewajiban untuk melindungi mereka. Sehingga kalau ada polisi, ada tentara, penjaga tempat ibadah umat beragama lain, itu tugas negara. Karena mereka disebut dhimmi karena dijamin dan dilindungi keamanannya oleh negara. Sehingga negara memastikan mereka aman. Dengan cara apa? Menurunkan personel, prajuritnya, polisinya, tentaranya. Dan itu adalah bagian dari tugas negara untuk melindungi orang-orang kafir dhimmi. Semua warga negara dilindungi oleh negara. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang yang mereka tidak mengganggu umat Islam, hidup berdampingan dengan kita. Jadi bisa hidup berdampingan, tidak memerangi, dan mereka dijamin dan dilindungi keamanannya oleh negara. Namanya kafir dhimmi. Nabi mengatakan, man adza dhimmiya fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka akan jadi musuh Nabi pada hari kiamat. Jadi kalau mengganggu, malah jadi musuh Nabi. Jadi orang dhimmi tidak boleh kita ganggu. Kalau mereka mau ibadah, ya kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Ojo diganggu, sebagaimana kita tidak mau diganggu. Ya, wah ini pertanyaannya kok nyenggol-nyenggol sebelah ini. Baik, saya edit ya pertanyaannya. Nah, tadi dengan bertanya dengan menyebut apa istilahnya personel loreng. Ini saya edit ya. Bagaimana kalau kokam jaga gereja boleh enggak? Ini saya edit jadi kokam ya. Nah, nanti kalau nyebut yang lain nanti kena pasal saya. Padahal yang tanya jangan, tapi kena pasal bisa saya. Baik. Bagaimana kalau kokam jaga gereja gitu ya? Pertanyaannya saya ganti kokam ya. Baik, boleh enggak?
Ya, bukan kewenangannya. Karena yang punya kewenangan untuk menjaga siapa? Polisi atau tentara. Karena Kokam itu sama dengan kita, sipil. Kokam itu bukan militer, sama dengan kita, sipil. Kokam itu bukan polisi, sama dengan kita, sipil. Sehingga mereka atau Kokam itu tidak perlu untuk menjaga gereja. Serahkan pada pihak yang berwajib. Jadi serahkan pada pihak yang berwajib. Selagi mereka masih terpenuhi, masih tercukupi, maka itu menjadi tugas pihak yang berwajib. Kecuali kalau pihak yang berwajib itu kewalahan, lalu kemudian melayangkan bantuan, mengumumkan kami pihak yang berwajib telah kewalahan untuk mengamankan karena ulah-ulah pihak yang tidak bertanggung jawab memohon bantuan kepada Kokam. Nah, itu boleh. Tapi kan poinnya orang begitu masih terpenuhi apa tidak? Jumlah polisi tentara masih sangat melimpah, sehingga dalam masalah ini untuk Kokam tidak perlu terlibat menjaga gereja. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, karena itu adalah tugas siapa? Tugas pemerintah. Disebut kafir dhimmi karena mereka dijamin dan dilindungi keamanannya oleh negara. Maka dalam hal ini yang melindungi dan menjamin keamanannya adalah pemerintah yang sah, bisa melalui penjagaan polisi maupun tentara. Sementara kita rakyat sipil, kita tidak perlu ikut menjaga, tetapi yang perlu kita lakukan adalah tidak mengganggu. Yang perlu kita lakukan adalah selain tidak mengganggu, kita tidak usah ngurus, sama ya, tidak bikin rusuh, tidak ganggu. Kita cukup membiarkan, tidak perlu mengganggu. Biarkan orang lain menjalankan sesuai dengan keyakinannya, dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Baik, begitu lagi atas pertanyaannya. Jadi memang tugas bagi negara itu melindungi seluruh warga negaranya, baik yang muslim maupun yang non muslim atau yang kafir. Baik dalam hal ini adalah kafir dhimmi, orang yang non muslim yang tidak mengganggu umat Islam. Kewajiban keamanan mereka, jaminan perlindungannya ada pada negara. Maka kalau ada polisi, ada tentara jaga gereja, itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kalau Kokam bagaimana? Bukan tanggung jawabnya, karena sama-sama warga sipil. Kita sama-sama warga sipil, sehingga tidak perlu mengamankan itu, nanti malah merusui juga. Tahu rusui? Malah nambah-nambahi anggaran yang harusnya anggaran mereka hanya cukup untuk makan 10 orang. Kokam ini belum nambah enggak? Baik. Apalagi negara lagi efisiensi anggaran. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya tadi kafir, harbi, dhimmi, tidak boleh kita ganggu ya. Yang ketiga kafir muahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai. Jadi orang kafir yang terikat perjanjian damai. Dulunya perang, lalu kemudian damai, ada perjanjian. Apa kewajiban kita? Menepati janji. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka masih istiqomah menepati janji, maka kita wajib istiqomah menepati janji. Tapi dalam sejarah perjanjian-perjanjian yang dibuat umat Islam dengan bangsa penjajah, biasanya mereka tepat janji, betul? Ya, dia nanti
Seperti? Oh iya. Baik, saya termasuk yang tidak begitu paham sejarah. Tapi begitu ya, menurut bapak-bapak banyak perjanjian mereka khianati. Nah, kalau zaman Nabi ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Nabi menepati janji, tapi mereka mengingkari janji. Baik, jadi selama mereka tepat janji, kita wajib menepati janji. Ada perjanjian damai, tidak boleh saling ganggu, ya kita jangan ganggu. Yang keempat, kafir apa? Mustakmal. Orang kafir yang minta jaminan perlindungan keamanan, itu juga tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu. Contohnya orang yang masuk ke negeri ini sudah mendapatkan visa. Artinya kalau orang mendapatkan visa, dia mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dari negara, tidak boleh diganggu. Maka jihad umat Islam hanya kepada orang kafir harbi. Itu pun kewajiban siapa? Pemerintah yang sah, kewajiban militer. Kapan rakyat sipil ikut? Kalau dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, tidak usah ikutan. Selagi kita tidak dilibatkan, ya sudah. Itu tanggung jawab pemerintah yang sah. Itu intinya sedikit pemahaman tentang jihad fi sabilillah. Yang ngapunten ini kitabnya tidak jadi dibaca gimana? Berarti kemarin kita libur berapa kali? Libur 2 kali, begitu masuk pertama masih pengajian. Betul apa begitu? Yang betul loh, rasido pengajian. Yang harusnya membahas lanjutan bab kemarin, tapi malah rasido karena tadi ada pertimbangan tentang jihad fi sabilillah. Baik, tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau yang bikin rusuh itu justru malah orang yang mengaku muslim itu bagaimana? Misalnya muslim yang suka membuatkan pengajian atau apa itu, apa boleh itu diperangi? Baik, ini ada pertanyaan. Kalau yang terjadi malah orang muslim yang suka membubarkan pengajian, apa boleh diperangi dengan jihad fi sabilillah? Baik, Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim. Laqatul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Menumpahkan darah orang beriman itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Jadi andai misalnya ada pengajian, lalu kemudian ada, menurut keterangan Bapak tadi, ada ormas yang hobi membubarkan pengajian sampai menyerang yang ngaji sampai memukul, itu bahasa dengan bukan bahasa saya. Ada kejadian seperti itu, bagaimana langkah kita? Tidak perlu melawan, tidak perlu meneriakkan takbir, karena nanti akan memprovokasi jamaah. Apalagi kalau menjadi ustadznya di situ. Misalnya kita ada ustadznya ngisi pengajian, tiba-tiba ada yang datang membubarkan, maka hendaknya terima dengan lapang dada. Untuk apa? Menghindari pertumpahan darah. Karena kalau ustadznya bilang lawan, oh babar, sudah. Ada yang jatuh korban, ada yang luka-luka. Jamaah kira-kira mau apa tidak? Ngikut apa tidak? Ngikut, karena ustadznya bilang, maka ustadznya sebaiknya baik. Untuk menghindari perpecahan sama muslim, kita legowo, kemudian kita tidak usah melanjutkan pengajian. Ingat, mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Maksudnya bagaimana? Kita mengalah supaya tidak menimbulkan kegaduhan sesama kaum muslimin. Jadi bukan untuk menimbulkan kegaduhan. Nanti kalau mau melanjutkan, maka kelanjutannya adalah dengan pendampingan pihak-pihak yang terkait melalui jalur hukum, tidak melalui jalur tinju, tidak melalui jalur adu jotos, karena itu bukan karakter kita kepada sesama muslim. Dan
itu nanti justru kalau terjadi perlawanan, maksudnya yang ngaji yang dibubarkan itu melawan, maka yang terjadi malah memperburuk citra kaum muslimin. Dan ini juga perlu kita ketahui, kadang-kadang kita umat Islam ini sering dituduh intoleran, tetapi sebenarnya tidak semua umat Islam, bahkan umat Islam sendiri itu kadang terkena dampaknya. Pengajian dibubarkan, mau bangun masjid tidak boleh. Bahkan ada masjid Muhammadiyah yang di Aceh itu juga pernah menjadi trending topik. Kemudian juga di beberapa tempat juga terjadi hal-hal yang memang istilahnya menjadi ketidaknyamanan. Maka dalam masalah ini kita perlu bersabar, tempuh jalur hukum, bukan dengan cara mengandalkan adu jotos. Maka sebenarnya kalau ada pula saudara-saudara kita dari non-muslim yang kadang mengeluhkan umat Islam tidak toleran, sebenarnya yang kena dampak bukan hanya orang non-muslim, tapi kita yang sesama muslim pun juga diperlakukan yang sama. Dan tentu kita tidak perlu menuduh siapa orangnya yang suka membubarkan pengajian, yang mengganggu orang ibadah di tempat ibadah lain. Kita tidak perlu saling menuduh. Tetapi ketika ada seperti itu, maka kita hendaknya menahan diri. Dan kalau ada umat Islam yang kemudian membubarkan pengajian, maka anggap saja itu oknum. Ada yang membubarkan umat beragama lain yang sedang beribadah, anggap saja itu oknum. Begitu ya? Karena kita sudah punya prinsip beda agama pun lakum dinukum waliyadin, apalagi kepada sesama muslim. Dan hendaknya menahan diri supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah